Selamat pagi Ibu. Jadi pagi ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih dengan Ibu mengenai dapur solok. Boleh kan Bu? Ya boleh, ayo silahkan kita berbincang-bincang di taman ya. Ya Ibu. Oke guys, sekarang kita bersama Ibu Suwandani Kumarga. Beliau adalah pemilik sekaligus pendiri dapur solok. Pasti pada tahu kan dapur solok. Nah sekarang kita akan berbincang-bincang nih dengan Ibu Swan tentang sejarah berdirinya dapur solok. Ibu, gimana ya ceritanya waktu dari awal mendirikan dapur Solo ini sampai sekarang? Saya merintis usaha dapur Solo itu juga sebetulnya nggak bakalan nyangka kalau saya akan mempunyai usaha sebesar ini. Karena awalnya saya mulai dari garasi rumah, ini seperti rumah ini ada garasi, mulainya dengan jualan rujak dan es jus buah. Saya mulai dari modal Rp100.000. Rp100.000 dengan saya melihat apa sih yang ada di rumah saya. Jadi saya berdoa dan berpikir apa ya yang bisa saya lakukan dengan mulai sesuatu yang dari apa yang saya punya. Dan ternyata ide itu tiba-tiba muncul, oh ada ulekan. Kebetulan saya memang suka makan rujak kan. Kalau gitu saya mulai dari jualan rujak aja. Terus kan pertamanya rujak, habis itu kenapa bisa kepikiran buat bikin rumah makan? Nah, itu proses yang tidak tiba-tiba. Setelah saya mengalami pasang surutnya jualan, saya mulai berinovasi. Apalagi ya yang saya harus tambah, kalau cuma jualan rujak nggak mungkin deh orang bisa tiap hari makan rujak. Mulai saya tambah dengan gado-gado. Gado-gado muncul nggak lama, sebulan 6 bulan kemudian agak surut lagi. Terus saya juga berpikir kreatif apa lagi yang saya lakukan kalau omset itu mengalami penurunan. Terus saya buat mulai jajan ayam goreng Kalasan ke Solo. Mulai penambahan menu itu membuat pelanggan jadi sering datang karena ada menu yang bervariasi. Setelah saya punya beberapa menu, ada menu yang buat makanan iseng, ada menu yang makanan utama. Mulai pelanggan saya bertambah dan tidak muat untuk di garasi rumah lagi. Kalau saya mau maju usaha, saya harus punya revolusi satu langkah. Mulai saya berpikir untuk pindah ke ruko di Sunter. Dapur Solo itu kan sudah berdiri selama 30 tahun ya. Nah pasti kan itu ada suka dukanya. Nah suka dukanya itu apa aja sih? Wah, kalau suka dukanya ya, saya jarang merasakan dukanya. Yang sering saya rasakan sukanya pasti. Karena pekerjaan, kalau kita menyukai hobi kita, pekerjaan itu menjadi bagian dari pengembangan hobi, otomatis kita tidak akan merasakan dukanya. Ya sedikitlah dukanya, terutama bagaimana kita mengatur karyawan. Itu pasti banyak orang tuh untuk bisnis usaha di makanan, kendala yang paling nomor satu adalah human resources, karyawan kita. Terus kedua, bagaimana kita memasarkan produk kita untuk supaya orang tahu. Nah itu suka dukanya, tapi menarik sih. Kan ini 30 tahun ya menjalani bisnis ini. Bagaimana cara Ibu buat mempertahankan brand? Cara soal brand tadi ya, akhir-akhir ini saya baru tahu brand itu apa. Ternyata brand itu adalah suatu proses yang dari awalnya kita merintis, terus kita tekuni, kita rasanya menjiwai usaha yang kita tekuni itu, terus menerus pantang mundur kita tekuni. Jangan kadang-kadang kita ganti, suka ini nggak laku, kemudian ganti nama. Membangun brand ternyata tidak cukup waktu yang singkat. Brand itu harus dibangun setelah 10 tahun, bukan dalam waktu cuma setahun 2 tahun. Memang ada yang anak-anak muda sekarang dengan sistem sosial media yang luar biasa ini cepat memunculkan brand yang baru. Tapi ketangguhan brand itu terukur hanyalah dengan waktu.
Brand yang tangguh adalah brand yang dari awalnya kita rintis, kita bangun dengan satu tujuan yang baik, dengan satu motivasi untuk lingkungan yang baik, untuk mendatangkan berkat buat sesama masyarakat. Nah, itu ternyata menjadi satu brand. Oh, berarti benar ya Bu ya, brand itu nggak bisa langsung tiba-tiba kita buat. Pas umuran kita kan suka bikin brand sendiri, kita nge-share langsung jadi. Jadi itu semua Ya, itu ujian. Kan dalam waktu singkat itu belum tentu teruji karena secara natural alami usaha nggak mungkin 1 tahun akan langsung legit, setelah itu sampai bertahun-tahun. Itu harus teruji oleh ketangguhannya dengan suka dukanya tadi. ya Bu, kan ini juga udah 30 tahun atau selanjutnya. Ada nggak sih Bu generasi penerusnya, generasi keduanya? Ya, saya pasti siapkan. Kan nggak mungkin saya akan selamanya terus merani dapur Solo. Saya punya anak, otomatis saya tawarkan ke anak saya. Dan ternyata anak saya suka sekali dan merespon untuk meneruskan dapur Solo ini. Otomatis saya juga harus mengajari mulai dari sekarang. Iya. Ibu ke depannya ini ada cita-cita apa sih buat dapur Solo, dan apa yang Ibu mau capai buat ke depannya? Ya, cita-cita saya terutama ini makanan Indonesia. Nah, kan Indonesia banyak terdiri dari banyak kepulauan dan punya keunikan masing-masing tiap provinsi. Nah, saya ingin makanan Indonesia khususnya Solo itu kalau ini, karena saya yakin tidak cukup dengan anak saya, harus satu punya tim yang tangguh, anak-anak muda yang punya visi yang sama, itulah yang akan kita bisa capai. Bu, kira-kira ada kiat dan pesan nggak ya buat generasi seperti kita pengusaha muda yang mau memulai usaha? Ya, anak-anak muda sekarang kan suka sosmed tuh. Dulu waktu saya mulai, yang namanya dunia maya, dunia sosial media itu belum ada. Lebih susah memulai memasarkan sesuatu dengan yang nyata. Kalau sekarang anak-anak muda kan cepat dengan sosmed, bisa 1 hari langsung terkenal. Nah, tapi ingat, anak muda harus mulai belajar yang dunia nyatanya. Karena dunia maya, sosial media itu memang cepat membuat satu brand terkenal. Tapi harus mulai belajar dari, misalnya kayak makanan, penampilan bagus, menarik, kelihatannya enak dimakan. Tapi harus tahu bagaimana cara membuatnya dan bahannya dari apa, asal muasalnya bagaimana, itu harus benar-benar dikuasai. Dan yang terutama, kalau untuk usaha, anak-anak muda yang mau merintis usaha, mulailah usaha yang dari kalian, apa yang kalian hobi, apa yang kalian suka. Itu lebih membuat passion kalian ini benar-benar masuk, menjiwai benar-benar dengan yang kalian hobi. Jangan mulai usaha dengan ikut-ikutan. Itu laku, teman saya jualan itu laku, terus mulai ikut-ikutan, padahal nggak bisa buat, nggak tahu dari mana. Dengan yang ikut-ikutan itu akan membuat cepat bosen. Tapi kalau kalian mulai usaha dari kalian, apa yang kalian suka, itu akan kalian tertantang terus untuk berinovasi dan kreatif. Dan yang terutama adalah tekuni, usaha itu tidak bisa hanya 1 tahun, 2 tahun akan sukses. Jangan sampai budaya instan ini terus ke anak muda. Instan semuanya mau cepat jadi, cepat hebat, itu jangan. Semua itu adalah proses waktu. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu buat obrolan pagi hari ini, buat kisah inspiratifnya buat kita anak muda yang mau mulai usaha. Semoga jiwa semangat Ibu tuh ada dalam diri kami semua, biar kita juga termotivasi untuk membuat usaha baru dengan mengembangkan juga budaya-budaya di Indonesia, masakan-masakan yang ada di Indonesia supaya lebih dikenal lagi. Semoga kisah perjuangan saya yang 30 tahun ini bisa menjadi inspirasi buat generasi-generasi muda khususnya, terutama dalam mau menjalankan wirausaha, mempunyai semangat, ketangguhan yang luar biasa, semangat yang pantang menyerah, dan
inovatif juga kreatif.